Pembacaan firman Tuhan pada saat ini dalam Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Shalom, saudara-saudara. Tema perenungan kita pada saat ini ialah kuasa Allah tidak pernah berubah. Kuasa Allah tidak pernah berubah. Saudara-saudaraku, Kitab Yohanes merupakan kitab terpenting dalam kitab Injil. Hal ini dikarenakan ada peristiwa yang Yesus lakukan hanya berada di dalam kitab Yohanes. Salah satu peristiwa tersebut ialah perikop bacaan kita saat ini, yaitu dalam Yohanes 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kitab Yohanes menggambarkan siapa Yesus sebenarnya dan bagaimana kehidupan Yesus yang ia lakukan. Kitab ini bersifat rahasia. Kitab Yohanes merupakan penggenapan yang ada di dalam, yang sebelumnya berada di dalam kitab yang dibuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Saudara-saudara, bacaan kita dimulai dengan perkenalan tentang siapa Yesus. Walaupun tidak secara langsung, hal ini dibuktikan dengan penjelasan siapa Ibu Yesus. Dan sisilah Yesus, ia merupakan tokoh yang sudah sejak lama dijanjikan Allah pada Abraham. Yesus juga berasal dari keturunan Daud yang berlangsung hingga pembuangan Babel, yang mengubah identitas Israel dari bangsa yang angkuh menjadi bangsa tawanan yang perlu menyadari tentang apa yang selama ini mereka perbuat. Saudara-saudara, fokus perenungan firman Tuhan pada saat ini yang pertama ialah kitab Yohanes menunjukkan budaya feminisme, di mana Yesus tidak bertindak sendiri, melainkan ada peran orang lain, terutama peran seorang perempuan, yaitu Ibu Yesus sendiri, dalam ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Yang kedua, kitab Yohanes bukan hanya menunjukkan budaya feminisme saja, melainkan juga menggunakan orang lain dalam perannya sebagai sang penyelamat. Yang ketiga, kitab Yohanes menunjukkan bahwa Yesus itu benar sang Mesias, anak Allah, walaupun dalam keraguan yang muncul dalam diri Yesus sebelum ia melakukan mujizat tersebut. Yang keempat ialah kitab Yohanes juga menggambarkan, menceritakan sikap Yesus sebagai anak Allah yang menjelma menjadi manusia, yaitu dengan sikap manusiawi Yesus seperti keraguan. Bisa kita lihat dalam ayatnya yang keempat. Saudara-saudaraku, Yesus melakukan mujizat tidak hanya sendirian. Ada banyak orang-orang yang membantu dia dalam melakukan mujizat tersebut. Adapun orang-orang tersebut yang dapat menjadi contoh pada perenungan kita pada saat ini. Yang pertama ialah Maria Ibu Yesus. Di sini terlihat jelas bahwa seorang ibu, seorang perempuan sangatlah penting. Yesus awalnya mempertimbangkan apa yang harus dia lakukan, namun dengan penuh ketegasan dan kebijaksanaan, dalam ayatnya yang kelima terlihat bahwa Ibu Yesus mampu meyakinkan Yesus untuk melakukan mujizat tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, begitupun dengan kita. Kita patut mencontohi sikap Ibu Yesus yang penuh dengan ketegasan namun penuh dengan kebijaksanaan. Sebab jika kita dalam melakukan tugas tanggung jawab kita, dalam kita melakukan kewajiban kita,
kita melakukannya dengan penuh ketegasan, dengan penuh kebijaksanaan, pastilah apa yang kita lakukan tidaklah sia-sia. Yang kedua ialah pelayan pesta. Dalam perikop bacaan kita saat ini, pelayan pesta juga sangat berperan penting dalam ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-8. Saudara-saudara, seringkali dalam kehidupan kita merasa benar. Kita selalu merasa benar dan tidak memerlukan orang lain lagi dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang ingin membantu kita, namun dengan rasa kebenaran itu, kita tidak memerlukan orang-orang lain lagi. Sering kita berpikir bahwa apa yang dapat dia lakukan bagi kita, apa yang dia dapat lakukan bagi saya dan jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini mau memberi penegasan, mau memberi pesan bahwa kecil ataupun besar, orang penting ataupun tidak, kita harus menghargai pemberian atau bantuan orang lain bagi kita. Karena sebagai manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan, kita tidak mampu hidup dengan sendiri, melainkan kita hidup di dunia ini dituntut untuk saling melengkapi, karena kita tidak mampu untuk hidup sendirian saja. Kita sangat memerlukan orang lain dalam kehidupan kita. Yang ketiga ialah murid-murid Yesus. Dalam perikop bacaan kita saat ini dijelaskan bahwa murid-murid percaya atas kekuasaan Allah yang luar biasa. Demikian pula dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Kita seringkali berkata tentang keagungan Allah. Kita sering berkata tentang kekuasaan Allah sendiri. Namun, dengan iman kita, dengan tindakan kita, hal itu tidak membuat nyata di dalam realisasi kehidupan kita yang kita jalani setiap harinya. Kita hanya menunjukkan rasa percaya itu dengan omong kosong saja. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus yakin dengan iman kita harus percaya bahwa benar kekuasaan Yesus itu ada. Kekuasaan Yesus itu luar biasa bagi kita. Dan janganlah kita hanya percaya saja melalui omong kosong kita, melalui tutur kata kita, melainkan kita harus percaya dengan tindakan nyata kita, khususnya dalam iman kepercayaan kita. Sebab ada tertulis, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun mendengar. Saudara-saudara, jangan pernah lalai untuk berharap pada Yesus, tetapi percayalah Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin.